Kisah Nabi Adam. Penciptaan Adam. Kisah penciptaan Adam dimulai dengan dialog antara Allah dan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Ia akan mengangkat khalifah atau wakil di bumi, yaitu Adam dan anak cucunya, dan akan menetapkan mereka di bumi dan menjadikan mereka berkuasa. Akan tetapi, para malaikat merasa heran mendengar berita ini, karena yang akan menjadi khalifah Allah di buminya tidak akan mampu mendirikan kerajaan yang menyamai kerajaan langit dalam hal rahmat dan kesuciannya. Maka berkatalah para malaikat kepada Tuhan mereka, apakah akan engkau jadikan manusia yang berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat dan pertumpahan darah, sedangkan kami menyucikan engkau dari segala yang tidak layak dengan keagunganmu dan memuliakanmu sebagai tanda syukur kepadamu. Para malaikat mengatakan hal itu kepada Tuhan mereka, karena merasa melihat diri mereka lebih baik daripada makhluk yang akan dijadikan khalifah di bumi. Akan tetapi Allah menjawab dengan rahasia yang disembunyikan dari mereka dan hikmah yang khusus ada padanya dalam penciptaan Adam, yaitu Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Adam dan Iblis. Balasan terhadap iblis atas pembangkangan dan kesombongannya untuk bersujud kepada Adam adalah pengusiran dari surga dalam keadaan hina. Iblis memohon dari Tuhannya agar membiarkannya hidup hingga hari kiamat. Maka Allah mengabulkan permohonannya karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengemukakan permohonannya seraya berkata, dengan sebab keputusanmu yang menetapkan kebinasaan atas diriku, maka aku bersumpah untuk berdaya upaya sekuat tenagaku guna menyesatkan anak-anak Adam dan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus, dengan menggunakan segala cara yang mungkin untuk tujuan itu. Dan aku akan mendatangi mereka dari segala penjuru yang bisa kulakukan sambil menunggu kelengahan dan kelemahan mereka, hingga aku bisa menyesatkan dan merusak mereka serta menjadikan sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu. Penciptaan Hawa. Allah menyuruh Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu kapan istrinya diciptakan. Ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga dan menempatkan Adam di situ sendirian, tidak mempunyai teman untuk bersenang-senang bersamanya. Maka Allah membuatnya tidur, kemudian Allah mengambil salah satu rusuknya dari sebelah kiri dan menggantinya dengan daging dan diciptakan Hawa darinya. Ketika ia terbangun, ada di dekat kepalanya seorang perempuan sedang duduk. Adam bertanya kepadanya, siapakah engkau? Hawa menjawab, seorang perempuan. Adam bertanya, mengapa engkau diciptakan? Hawa menjawab, supaya engkau bersenang-senang denganku. Penyesatan iblis terhadap Adam. Ketika Allah menempatkan Adam dan istrinya di surga, Ia membolehkan keduanya untuk bersenang-senang dengan segala sesuatu di dalamnya. Maka keduanya boleh makan buah-buahan yang disukainya. Allah tidak melarang keduanya, kecuali memakan buah dari pohon. Allah menyuruh keduanya agar tidak mendekati pohon itu dan tidak memakan buahnya. Jika hal itu dilanggar, berarti mereka akan menjadi orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan menentang perintah Allah dan akan mendapatkan hukuman karena hal itu. Iblis gembira dalam hatinya, maka ia pun mulai berbicara dengan mereka dan membujuk mereka untuk memakan buah pohon itu. Iblis telah berusaha sekuat tenaga untuk terus menipu mereka. Maka ia terus menghasut Adam dan Hawa untuk berpikir bahwa Allah melarang mereka untuk makan dari pohon, supaya mereka tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga yang berisi kenikmatan. Dosa Adam. Adam dan Hawa lupa bahwa iblis adalah musuh mereka. Maka terjerumuslah keduanya dalam jebakan fitnah dan memakan buah dari pohon itu. Ketika keduanya memakan buah tersebut, tersingkaplah auratnya. Sebelumnya mereka belum pernah melihat aurat satu sama lain. Karena sangat malunya,
keduanya mengumpulkan beberapa lembar daun pohon itu untuk menutupi auratnya. Maka ditegurlah mereka oleh Tuhannya atas dosa mereka itu. Tidakkah aku telah melarang kalian memakan buah dari pohon itu, dan memberitahu kalian berdua bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Adam dan Hawa merasakan besarnya dosa yang mereka perbuat dengan melanggar larangan Allah. Maka mereka pun menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, dan berdoa kepada Tuhan mereka seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami dengan mendurhakai-Mu dan menyalahi perintah-Mu. Maka ampuni kami dan kasihanilah kami, sebab jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami dengan keutamaan-Mu, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Allah pun menerima taubat Adam, akan tetapi Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi, dan memberitahu mereka bahwa akan terjadi permusuhan di antara anak cucu mereka. Mereka akan berdiam di bumi memakmurkannya dan bersenang-senang di dalamnya untuk jangka waktu hingga datangnya ajal mereka. Kisah Kabil dan Habil. Kabil dan Habil adalah dua orang anak Adam. Kabil adalah seorang yang jahat, sedangkan saudaranya Habil adalah seorang yang saleh dan bertakwa. Di antara keduanya timbul perselisihan yang berlangsung lama dan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Habil oleh Kabil. Habil adalah pemilik kambing, sedang Kabil adalah pemilik tanaman. Masing-masing mengadakan kurban, maka Habil memilih kambing terbaik yang dimilikinya dan menjadikannya sebagai kurban. Sedang Kabil memanen gandum yang paling jelek dalam tanamannya dan menjadikannya sebagai kurban. Kemudian masing-masing mempersembahkan kurbannya kepada Allah, lalu turunlah api dari langit memakan kurban Habil dan membiarkan kurban Kabil. Maka tahulah Kabil bahwa Allah menerima kurban saudaranya dan tidak menerima kurbannya, sehingga ia pun iri hati dan membunuhnya. Perasaan dengki adalah dosa pertama yang menyebabkan pendurhakaan kepada Allah Ta'ala di langit, dan dosa pertama di mana manusia durhaka kepada Allah di bumi.